Window is closed. Seasonal report. New point. The window is closed. Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul Cat. Film yang rilis pada tahun 2021 ini bercerita tentang seorang perempuan yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran dan ia harus menerima bahwa ia dikhianati oleh orang kepercayaannya. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Ada seorang wanita bernama Cat. Ia adalah seorang pembunuh yang menggunakan keahliannya sebagai penembak jitu untuk membunuh target yang dipilih oleh mentor dan pawang terpercayanya bernama Farik. Setelah dia menjadi yatim piatu saat kecil, Farik membesarkannya, memainkan peran figur ayah dan memberinya pelatihan ekstensif dalam senjata dan pertempuran. Film dibuka dengan bertempat di Osaka. Cat dengan tugas untuk membunuh anggota sindikat kejahatan, mempersiapkan dirinya di dalam truk. Ia dibantu oleh Farik dan Farik sedikit menasehatinya. Setelah siap, Cat turun dan mulai mengambil posisi untuk membidik targetnya. Seasonal. Single male. Target mulai terlihat keluar dari mobilnya, tetapi Cat menolak untuk menembak karena seorang anak tiba-tiba muncul di sebelah anggota sindikat itu. Tetapi ia akhirnya menembak target atas desakan Farik. Anak kecil itu menjerit dan menangis meminta pertolongan. Sementara Cat terlihat sangat sedih melihat anak itu. 10 bulan kemudian terlihat Cat sedang berolahraga. Ia melihat sebuah keluarga kecil dengan anak kecil di depan toko, anak kecil itu terlihat gembira bersama keluarganya. Ia menjadi teringat kejadian 10 bulan yang lalu. Lalu Cat menemui Farik, lalu mereka membahas pelanggaran etikanya dan kesepakatan yang dia miliki dengan Farik bahwa mereka tidak akan membunuh target di hadapan anak-anak, itu membuat dalam gejolak emosional dan penyesalan sampai sekarang. Dia memberitahu Farik bahwa dia akan melakukan satu misi terakhir sebelum pensiun dari pekerjaannya untuknya sebagai seorang pembunuh karena ia ingin memiliki kehidupan yang sebenarnya. Setelah itu Cat pamit pergi. Sebelum misi terakhir, Cat pergi ke sebuah bar di hotelnya. Ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Stephen. Cat dan Stephen berbagi cerita dan sedikit minum. Lalu mereka berhubungan badan di kamar Cat. Setelah berhubungan, Cat memeriksa dompet Stephen. Tak lama ia mendapat pesan dari Farik yang mengabari misinya dilakukan hari ini dan Farik memberitahu tempat dan waktu melakukan misi Cat. Setelah membaca pesan itu, Cat menyuruh Stephen pergi. Kemudian Cat pergi ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Farik. Dan ketika dia dalam posisi untuk misi menembaknya, dia mulai mengalami gejala pusing yang membuatnya tidak tepat sasaran saat menembak. Cat merubah rencana menembak dari sisi lain tetapi tetap gagal. Mereka yang jadi sasaran segera bersembunyi dan mencari arah tembakan berasal. Cat berusaha lari dan bersembunyi agar tidak ketahuan. Cat lari menjauh dengan mencuri mobil seseorang di sekitar situ. Dan Cat mengalami kecelakaan. Di dalam tidak sadarnya, memori lama tentang dirinya pun muncul. Dan setelah seharian Cat pun tersadar dari pingsannya. Cat menyadari bahwa Stephen yang bersamanya semalam di hotel meracuninya, dan diberitahu oleh dokter bahwa dia memiliki keracunan radiasi akut dan hanya 24 jam untuk hidup. Mendengar itu Cat menjadi marah dan kesal. Cat berusaha melarikan diri dari rumah sakit itu dan dia mencuri obat stimulan suntik. Lalu ia pergi untuk membalas dendam pada siapapun yang berada di balik keracunannya itu. Cat pergi ke alamat Stephen sesuai identitas yang ia baca di dompet Stephen. Ia masuk dan menodongkan pistolnya ke arah Stephen dan menanyai Stephen mengapa ia meracuninya. Dan Stephen mengakui ternyata ia menjadi suruhan dari seseorang yang bernama Kazuo Sato dari klub Yakuza dari kelompok Kijima. Ia dipaksa untuk meracuni Cat. Cat pergi menemui Farik dan menceritakan semuanya. Farik memberikan Cat semangat, lalu menjelaskan secara detail mengenai Kijima.
Kijima adalah kakak dari Kentaro, yang ditembak oleh Cat waktu operasi Osaka tempo hari. I won't lie, it's been a shit show for us as it's been. Cat mulai pergi ke berbagai tempat para sindikat kelompok Kijima untuk mengancam anggota geng tersebut dan mendapatkan lebih banyak jawaban untuk menemukan Kijima. Cat harus melawan para kelompok Kijima sambil juga menangani gejala keracunannya. Informasi tentang Kijima tertutup dan dijaga dengan baik. Salah satu anak buahnya yang belum dibunuh oleh Cat mengatakan mungkin Ani keponakan Kijima tahu. Lalu Cat mencari Ani dan menemukannya di sebuah klub malam. Cat menyadari bahwa Ani adalah gadis yang harus melihat ayahnya terbunuh selama misi Osaka. Lalu Cat menculik Ani untuk mengetahui keberadaan Kijima. Cat menanyai Ani di mana Kijima berada. Ani berkata bahwa ia tidak pernah bertemu dengan pamannya itu, ia hanya berhubungan dengan pamannya melalui penasihat utama pamannya yang bernama Renji. Lalu Cat menyuruh Ani menelpon Renji, dan Cat berbicara dengan Renji. Cat mengatakan tempat mereka harus bertemu jika ingin Ani baik-baik saja. Cat dan Ani berjalan menuju tempat janjian dengan Renji. Cat banyak mengeluarkan darah akibat keracunannya itu. Lalu Cat mengurung Ani di sebuah toilet umum dan ia pergi sendiri menemui Renji. Cat harus melawan beberapa anak buah Renji yang diutus untuk membunuh Cat. Sementara Cat awalnya hanya ingin menggunakan Ani sebagai umpan untuk memancing Kijima ke tempat terbuka. Tetapi Cat memutuskan untuk menjadi pelindung Ani setelah mengetahui bahwa keluarga Ani ingin membunuhnya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan internal yang dipimpin oleh Renji. What, you're just gonna leave me then? Kojima didn't show, you're useless to me now. Did you just... Cat dan Ani mulai terlihat sangat akrab sejak Ani menawarkan membantu Cat dan Cat menyetujuinya. Cat mulai bertanya di mana mereka bisa menemukan Kijima. Ani mengatakan hanya Renji yang tahu di mana Kijima berada. Lalu Cat menanyakan di mana tempat mereka dapat menemukan Renji dan Ani memberitahukannya. Dan mereka mengatur strategi untuk bisa masuk menemui Renji. Mereka pergi ke tempat Renji. Lalu Ani mulai memancing para penjaga di lobi dan membawanya ke tempat Renji. Tetapi di sana cuman ada kekasih pria Renji. Tak lama Cat masuk menodongkan senjata dan menanyakan keberadaan Renji. Your concern is to stay whole until I leave here. Lalu kekasih Renji mulai menyerang Cat dan menjatuhkan senjata Cat. Ani berusaha menggunakan senjata Cat untuk menembak kekasih Renji. Tetapi justru Ani salah sasaran. Lalu Ani menghabisi kekasih Renji itu dengan memukulkan tongkat ke kepalanya. Dan seketika itu pria itu mati. Ani ketakutan melihat itu. Dan Cat berusaha menenangkan Ani. Setelah Ani tenang, ia mengambil handphone milik kekasih Renji dan melacak keberadaan Renji. Dan Ani menemukannya, ia segera memberitahukannya kepada Cat. Mereka menemukan Renji yang sedang di perjalanan menuju suatu tempat. Cat menghabisi para pengawal Renji dan mengancam Renji memberitahukan keberadaan Kijima. Renji sebenarnya juga tidak tahu di mana Kijima berada, ia cuma mengungkapkan kata-kata yang diucapkan Kijima. Lalu setelah mendengar kata-kata itu Ani mengatakan bahwa ia mengetahui di mana Kijima berada. Lalu Ani berjalan terlebih dahulu, sebelum berjalan Cat memukul Renji dengan senjata hingga pingsan. Mereka pergi ke rumah keluarga tetua Ani menebak pasti Kijima di sana. Sesampainya di sana Cat menyuruh Ani untuk pergi karena dia yang akan menyelesaikan masalahnya di sini. Ani sebenarnya keberatan tetapi Cat memaksanya. Cat mulai berjalan masuk ke rumah itu. Sementara Ani menunggu di luar pagar. Cat menemukan Kijima berada. Lalu Kijima mulai mengungkapkan lebih banyak petunjuk tentang misi Osaka. Ternyata Cat sama dengan Kijima dimanfaatkan oleh keluarga atau orang yang mereka anggap keluarga mereka sendiri.
Ternyata selama ini Farik hanya memanfaatkan Cat untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara di luar rumah Kijima, Farik sudah tiba di sana. Ia melihat Annie sedang duduk di depan rumah itu. Farik mencoba menghasut Annie dan menceritakan tentang kejadian di Osaka di mana Cat yang membunuh ayahnya. Dari dalam rumah Annie dan Farik mendengar suara tembakan. Dan tak lama Cat keluar. Annie menghampiri Cat dan marah atas apa yang sudah diperbuat Cat kepadanya. Cat mencoba membujuk Annie agar ia tidak ikut dengan Farik karena ia tidak ingin Annie menjadi seperti dirinya nanti. Dan Annie menembak Cat lalu masuk ke dalam mobil Farik untuk pergi bersama Farik. Dalam sekaratnya Cat mengingat-ingat kejadian masa lalunya dan kenangannya bersama Annie beberapa jam lalu. Tak lama Kijima datang dan memberikan obat suntik yang Cat jatuhkan di dalam. Cat bangkit dan menyuntikkan obat itu ke dirinya. Dan ia akan pergi mencari Annie. Annie dan Farik tiba di sebuah gedung dan di sana sudah ada Renji. Ternyata Farik dan Renji bekerja sama untuk menghentikan Cat pensiun dan merekrut Annie sebagai penerus Cat. Kijima mengantar dan mengawal Cat mencari Annie. Mereka pergi ke tempat Renji. Cat bersama anak buah Kijima mulai menyerang anak buah Renji yang sedang berjaga-jaga sambil mereka naik menuju tempat Renji berada. Renji dan Farik mengawasi Cat dari karena CCTV. Dan mereka mulai terlihat khawatir karena Cat mulai mendekat. Farik dan Renji akan menyembunyikan Annie di suatu tempat. Lalu sebelum menuju tempat itu, Farik memberikan senjata kepada Renji dan menyuruh Renji untuk tetap di situ menghadang Kijima dan anak buahnya. Lalu Farik pergi meninggalkan Renji. Tak lama Kijima dan anak buahnya muncul di hadapan Renji. Kijima menantang Renji dan memberikannya sebuah samurai. Lalu mereka terlibat pertarungan samurai. Dan dengan cepat Kijima menghabisi Renji dengan samurainya. Cat tertembak tetapi ia segera bangkit dengan tekad mencari Annie agar Annie terbebas dari Farik. Cat sudah menemukan tempat keberadaan Annie. Tetapi Farik memegang Annie dan menodongkan senjatanya ke arah Annie. Sementara Cat meminta maaf pada Annie atas semua yang sudah ia perbuat di masa lalu terhadap Annie. Cat dan Farik terlihat sedikit berdebat dan mereka terlibat baku tembak. Tetapi Annie berhasil lepas dari genggaman Farik. Dan Annie menghampiri Cat lalu Cat menyuruhnya pergi. Annie pergi ke pelukan pamannya Kijima. Cat berhasil melukai Farik dengan serius. Lalu Cat akan pergi meninggalkan ruangan Farik. Dan Annie berusaha menuntun Cat keluar dari situ. Tetapi Cat terjatuh dan sekarat. Cat berpamitan kepada Annie dan tak lama Cat meninggal di pelukan Annie. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.